Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal musyahidun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Pemirsa UINSI TV dimanapun Anda berada, kita sebagai hamba Allah dalam menjalani hidup ini, terkadang kita berlaku tidak adil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlakuan tidak adil kita ini jika kita bandingkan sikap kita terhadap pimpinan kita di mana kita bekerja, entah itu di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi, baik pemerintah ataupun swasta. Demikian pula jika dibandingkan perilaku kita terhadap rekan bisnis kita di sebuah komunitas. Untuk lebih konkretnya akan saya jelaskan seperti ini. Misalnya kita mempunyai meeting, pertemuan atau rapat dengan pimpinan kita di tempat di mana kita bekerja, maka kita akan senantiasa berusaha menghadiri meeting itu tepat waktu. Kita tidak ingin datang terlambat. Demikian pula jika kita mempunyai meeting, janji rapat, janji pertemuan dengan rekan bisnis kita, maka kita akan senantiasa berusaha menghadiri meeting tersebut tepat waktu. Bahkan terkadang kita datang lebih awal daripada waktu yang telah disepakati. Kenapa demikian? Karena kita menghormati atasan kita, kita menghormati pimpinan kita menghargai rekan bisnis kita, dan kita tentunya menghargai meeting tersebut. Itulah sikap kita terhadap pimpinan kita, terhadap rekan bisnis kita, dan semacamnya. Tetapi beda sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempunyai meeting dengan Tuhan kita. Sebagai umat Islam, kita sudah mempunyai jadwal meeting dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15 abad yang lalu Allah sudah tetapkan meeting kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat fardu itu sudah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Inilah jadwal meeting kita antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai pencipta kita. Tapi apa sikap kita terhadap meeting ini? Bisa kita introspeksi diri kita. Apakah ketika muazin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah kita segera untuk menunaikan atau memenuhi panggilan tersebut? Ataukah kita hanya sekedar bersantai-santai,
menganggap azan itu berlalu begitu saja, laksana angin yang lewat saja. Banyak di antara kita, bahkan mungkin diri kita sendiri, mendengar azan itu tidak segera menunaikan panggilan tersebut, tidak segera menjawab panggilan tersebut, tidak segera mengambil air wudhu dan memenuhi meeting tersebut. Sebagaimana sikap kita tadi terhadap pimpinan kita di tempat kita bekerja, sebagaimana sikap kita terhadap rekan bisnis kita di suatu komunitas, kita bersegera bersemangat memenuhi meeting tersebut, tidak mau datang terlambat. Tapi meeting kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sering abai, kita sering cuek, kita seolah tak peduli, menunda-nunda dan menunda-nunda. Bahkan ada juga yang biarkan begitu berlalu begitu saja, tidak menunaikan meeting tersebut. Nah, inilah ketidakadilan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika meeting kita dengan teman bisnis kita mungkin di sebuah restoran, mungkin di sebuah kafe, demikian pula meeting kita dengan pimpinan kita sekali-sekali diadakan di luar tempat kerja, mungkin bisa di meeting room, di ballroom, di lobby dan semacamnya. Yang juga mungkin kita kalau ke tempat tersebut perlu effort yang cukup, karena mungkin tempatnya tidak dekat dari tempat kita bekerja atau tempat tinggal kita. Namun kita tetap semangat mendatangi tempat meeting tersebut. Kenapa? Karena kita menghargai pimpinan, menghargai teman bisnis, menghargai meeting itu sendiri. Tapi sikap kita dengan Allah bagaimana? Meetingnya bisa diadakan atau dilaksanakan di musola yang dekat rumah kita saja. Tidak perlu ke Islamic Center, tidak perlu ke Ka'bah di Mekah sana. Cukup di musola atau surah atau langgar atau apapun namanya tempat ibadah kita, atau di masjid dekat tempat kita bekerja. Tapi terkadang kita malas melangkahkan kaki kita ke tempat tersebut. Kita lebih asik melaksanakan meeting itu di ruangan kita, di pojok, atau di kamar kita, di samping untuk ditunda-tunda, dilaksanakannya pun ala kadarnya. Padahal kalau kita mendatangi meeting itu di tempat, di masjid, di musola, Allah akan memberikan bonus 27 derajat. Coba bandingkan. Kita datang ke tempat meeting bos kita, mungkin tidak ada bonusnya. Ya hanya sekedar rapat, membahas bisnis, kalau dengan pimpinan kita yang mengevaluasi mungkin apa yang kita kerjakan dan merencanakan langkah-langkah apa untuk planning selanjutnya. Setelah itu mungkin makan minum, setelah itu pulang. Tapi kalau kita meeting dengan Allah di masjid, di musola, dapat 27 derajat bonusnya. Coba kita ibaratkan, sholat sendiri dapat satu rumah. Sholat berjamaah di masjid, di musola, dapat rumah 27 tingkat. Jauh kan? Itu baru sekali sholat duhur misalnya. Kalau sholat asar juga dilakukan berjamaah di masjid musola. Sholat maghrib, isya, subuh 5 kali sehari semalam. 27 kali 5. 135. Dibanding kalau sholat sendiri, meeting sendiri nih, hanya 5. Jauh sekali bedanya. Pertanyaannya sekarang kita berumur berapa? Kalau misalnya umur kita misalnya 25 tahun atau 30 tahun atau bahkan lebih, kalikan saja tuh 135 itu dikali sekian. Sangat tinggi bedanya bonusnya daripada sholat sendiri. Nah, tapi kita sering abai. Kita tidak adil bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah Allah selalu berbuat adil, bersikap adil kepada kita. Karena itu Allah Maha Adil. Pemirsa UNC TV, berhubung sekarang kita memasuki bulan suci Ramadan,
1447 Hijriah bertepatan dengan Februari 2026 Masehi. Mari kita introspeksi diri. Saya mengajak diri sendiri maupun kepada para pemirsa UNC TV, ayo kita memanfaatkan momen Ramadan ini untuk introspeksi diri. Kita semakin semangat untuk melaksanakan sholat 5 waktu, tepat waktu, di awal waktu, dan dilakukan secara berjamaah di masjid dekat rumah kita ataupun dekat tempat kita bekerja. Insya Allah itu akan lebih baik, jika akan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita juga akan bersikap adil kepada Allah, juga bersikap adil kepada pimpinan kita, dan juga kepada teman bisnis kita, dan kepada siapapun. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa dijadikan bahan muhasabah baik bagi saya sendiri maupun kepada pemirsa UNC dimanapun Anda berada. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tibanya bulan suci Ramadan tahun ini, saya, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Melalui kesempatan ini pula, kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan tahun ini membawa keberkahan, kesehatan, dan ketenangan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.